warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian, dan juga para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dah binikmatihi tatimus shalihat. Kita baru saja menyelesaikan salah satu di antara ibadah pokok yang dibebankan kepada setiap hamba yang mukallaf, yang akil dan balik, yaitu melaksanakan atau menegakkan salatul maghrib dengan cara berjamaah sebagaimana yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menambahkannya dengan amaliyah sunnah, yaitu ba'diyah maghrib. Kemudian insyaallah ta'ala setelahnya atau saat ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema terkait dengan akidah yang kita ambil dari kitab Masailul Jahiliyah, yang syarahnya secara khusus kita mengambil atau beristifadah dari syarah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala, termasuk syarah atau penjelasan yang paling ringkas. Kita bersyukur kepada Allah masih mendapatkan taufik, masih mendapatkan kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan walhamdulillah, keimanan kita yang seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang melemah sebagaimana pakaian yang usang, itu dapat terupdate dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah dengan adanya tazkirah, nasihat, peringatan, dan itu kita dapatkan di majalisul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan nasihat, berikan peringatan, sebab itu bermanfaat untuk hamba Allah yang beriman. Allah mengkhususkan at-tazkirah, peringatan, nasihat. Ini Allah khususkan akan bermanfaat untuk hamba Allah yang beriman. Dan nasihat, tazkirah itu akan kita temukan di majelis-majelis ilmu. Kita akan
akan dapatkan insyaallah motivasi atau targhib untuk beramal soleh, untuk menguatkan keimanan dan juga meningkatkan kualitas amalan soleh. Sebagaimana kita akan dapatkan insyaallah perkara-perkara yang membahayakan keimanan dan membahayakan amalan soleh kita. Inilah targhib wa tarhib yang kita akan dapatkan di majelis-majelis ilmu. Makanya kadang digambarkan majelis ilmu itu seperti sebuah charger yang akan mengisi kembali sebuah perangkat elektronik yang sedang mengalami lowbat. Olehnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka bersama dengan Nabi mendapatkan nasihat dari Nabi, mereka menggambarkan seolah-olah syurga dan neraka itu terpampang di hadapan kami. Dan itu kembali akan memotivasi seseorang untuk melakukan amalan saleh. Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Dan kita akan masuk kepada poin yang ke sadisa wal rabi'ah wal khamisah was sadisa was sabi'ah was thaminatu ba'dal mi'ah. Poin yang ke 103 sampai 108. Banyak poin ya. Nah, yang diberi judul dengan kufruhum bi usulil iman, yaitu di antara karakteristik kaum jahiliyah. Mereka ini kufur. Kufur bahasanya kafir. Dengan usulul iman. Usul jama' asal. Pokok-pokok keimanan. Mereka kufur dengan pokok-pokok keimanan. Naam. Dan kekufuran ini adalah al-kufru bil malaikati, al-kufru bil rusuli, al-kufru bil kutubi, wal i'radu amma ja'a 'anillah, al-kufru bil yaumil akhir, at-takdzibu bi liqa'illah. Inilah poin yang ke 103 sampai 108. Iya. Kufur kepada malaikat, kufur kepada rasul, kufur kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, dan berpaling dari apa yang datang dari Allah, kufur kepada hari kemudian, dan mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kemudian. Ada berapa? 1, kufur kepada malaikat, kufur kepada rasul, kufur kepada kitab-kitab, kemudian berpaling dari apa yang Allah turunkan, ya. Kemudian kufur kepada hari kemudian, hari kiamat, dan mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. 6. 3, 4, 5, 6, 7, apa cocok? 6. Artinya secara umum kaum jahiliyah kufur kepada rukun iman. Dan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, 6. Kata Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, kullu hadhil masaili min umuril jahiliyati. Semua perkara yang kita sebutkan tadi, yakni kufur kepada rukun keimanan, ini termasuk di antara perkara
yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutubi. Kaum jahiliyah tidak beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Wala yu'minuna bir rusul. Kaum jahiliyah juga tidak beriman kepada rasul. Wala yu'minuna bil malaikah. Mereka juga tidak beriman kepada para malaikat. Wala yu'minuna bil yaumil akhir. Tidak beriman kepada hari kemudian. Wala yu'minuna bi liqa'illah. Tidak berimani bahwa semua akan kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pertemuan dengan Allah. Lianna hadhihi al-umur al-ghaibi. Kenapa? Sebab semua yang kita sebutkan itu adalah perkara ghaib, perkara ghaibiyah. Wa hum la yu'minuna bil ghaib. Sementara kaum jahiliyah tidak beriman kepada yang ghaib. Wa inna ma yu'minuna bi hadhihi al-umur man yu'minu bil ghaibi. Dan orang yang mengimani semua yang kita sebutkan tadi itu hanyalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, coba perhatikan rukun iman. Iman kepada Allah. Antum bisa lihat Allah? Bisa lihat Allah di dunia ini? Tidak bisa, gaib. Al-imanu bil malaikah. Antum pernah ketemu malaikat? Pernah? Malaikat bersayap? Pernah? Ah, benar. Kan biasa ada yang pasang story malaikat bersayapku. Ada enggak seperti itu? Pernah enggak ketemu malaikat bersayap? Siapa tuh yang dia maksud? Siapa? Palingan anaknya. Iya, anaknya. Kalau istrinya enggak nak kasih begitu. Iya, awalnya ketika pengantin baru. Iya. Setelah lain modelnya istrinya karena berapa kali melahirkan, tidak disebut malaikat. Paling beralih malaikat kecilku, anaknya bede. Iya. Jadi malaikat kita tidak pernah melihat malaikat. Gaib kalau begitu, gaib tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat. Al-iman apa? Kitab-kitab pernah menemukan Injil. Bukan Injil yang ada sama mereka, bukan. Yang saya maksud Injil Barnabas. Iya. Iya. Pernah dapat kitab Taurat? Belum. Iya. Gaib kalau begitu. Yang kita dapat cuma Al-Quran. Iya. Naam. Kemudian, iya. Al-imanu bit-takdir. Iya. Tahu takdirnya antum? Kamu tahu kapan dia antum mentakdirkan menikah? Tahu? Enggak tahu. Berarti gaib. Oh ya? Naam. Antum tahu kapan dia ditakdirkan menikah lagi? Tidak kan? Berarti gaib kalau begitu. Iya. Naam. Jangan antum menikah lagi ya. Kasihan istri antum. Kecuali kalau Allah mentakdirkan antum. Antum tidak boleh menolak takdir. Ya, antum tidak boleh menolak takdir, ya. Tapi prinsipnya soal beriman itu, ya, dia akan mensyukuri istrinya kalau dia memang dia punya istri. Nah, dia tidak akan menikah kecuali kalau Allah mentakdirkan dia menikah lagi. Nah, antum tidak boleh menolak takdir, ya. Nah, jadi takdir tidak kelihatan. Kemudian hari kiamat, pernah antum rasakan hari kiamat? Naam. Muqaddimah azab di alam kubur. Pernah antum lihat? Antum merasakan? Berarti semuanya itu gaib. Iya. Naam. Kemudian antum pernah lihat pahala? Ketika Allah Nabi sebutkan membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. 3 huruf, 30 kebaikan.
Alif lam mim. 3 huruf, 30 kebaikan. 30 hasanah. Pernah lihat 30 ini bagaimana? Pernah lihat? Seperti semuanya gaib. Semuanya tidak dilihat. Semua rukun iman itu gaib. Naam. Sementara orang jahiliyah tidak mengimani perkara yang gaib. Tidak mengimani perkara yang gaib. Sementara rukun-rukun al-iman seluruhnya adalah perkara yang gaib. Ya. Naam. Perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Perkara yang sifatnya tauqifiyah, tidak bisa ditetapkan tanpa ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau bicara gaib. Ya. Ada orang yang berbicara tentang perkara yang gaib tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia berhak mendapatkan gelar kadzdzab, pendusta. Nah, makanya para dukun itu adalah para kadzdzab, para pendusta. Ya. Mereka mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Entah itu perkara gaib yang telah terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Itu semua tidak bisa ditetapkan tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Hadits harus hadits yang sahih. Kalau tidak, Anda pendusta. Nah, contoh, ada yang mengklaim bahwa hari kiamat itu terjadi pada tanggal 21 bulan 2 2021. Nah, lewat nih. Iya. Walaupun belum lewat, pendusta. Kenapa? Coba tanya dalilnya. Mana dalil dari Al-Quran dan hadits yang menunjukkan itu? Atau diralat. Kurang cantik. Tanggal 22 bulan 2 2022. Itu lebih cantik. Kayaknya di situ kayaknya lebih pas itu. Ya. Nah, tanya mana dalilnya tanggal itu terjadi kiamat? Kalau tidak ada, dia pendusta. Ya. Walaupun tanggal cantik. Iya, tapi bagus juga tanggal cantik ya. Iya, banyak orang cari tanggal cantik. Hari ini tanggal berapa? 24 bulan 2 2021. Kurang cantik. Tidak cantik. Nah, Anda sampaikan nanti sama si Nanang yang menikah hari ini. Nah, yang mau menikah tidak perlu pusing antum dengan tanggalnya yang cantik atau tidak cantik. Yang perlu antum fikirkan, perbaiki diri antum sesoleh mungkin supaya Allah mentakdirkan pasangan hidup antum selevel dari sisi kesolehan antum. Sebab Allah itu Maha Adil. Antum ingin dapat pasangan soleh, tapi antum salah. Gimana bisa dapat? Ya. Nah, ingin dapat keturunan pasangan dan keturunan soleh, antum sumbernya, perbaiki diri antum. Ya, lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibin. Ya, orang yang baik-baik Allah pasangkan dengan yang baik-baik. Pasangan antum itulah level keimanan antum. Ya. Nah, maka perbaiki keimanannya, perbaiki kesolehannya dari sekarang supaya Allah takdirkan antum punya pasangan juga soleh dan soleha. Keturunan juga. Ya. Walaupun keturunan soleh dan soleha, pertama kita mesti soleh. Yang kedua, carikan ibu yang soleh. Ya. Ibu yang soleha, cantik, keturunannya bagus, kaya, apa lagi? Ada semua ini 4. Dan kalau ada itu 4 kriteria, saya tidak akan kasih ke antum. Ngapain? Ya. Nah, kalau ada semua itu. Kalau tidak ada, ya apa yang dipilih? Yang paling bagus agamanya. Ya, kalau tidak ada itu semua, tidak cantik, tapi bagus agamanya. Tidak kaya, bagus agamanya. Keturunannya
Yang jelas yang kita tahu dia keturunan Nabi Adam. Bagus agamanya. Nah, itu mau. Tapi kalau terkumpul 4-nya itu bagus, soleha. Keturunannya berdarah biru. Kaya. Ya. Naam. Apa lagi? Hah? Cantik. Subhanallah. Antum manusia yang paling beruntung sejagat. Iya. Dan kalau antum mau menikah lagi terlewat-lewat kok. Sebab apa lagi sudah dapat. Ya. Nah, dan ini out of record. Ada yang pengen seperti itu, just call me. Ya. Nah, ada yang masuk dalam radar saya. Nah, tapi saya saja tidak berani. Ya, saya carikan yang memang cocok. Yang jomblo. Nah, jomblo pas untuk dia. Nah, kenapa kita lari ke sana? Itulah sebab semangat ini. Itu semua perkara gaib masalahnya. Kita tidak tahu, antum tidak tahu siapa nanti pasangan antum. Iya kan? Tidak. Walaupun antum pergi, contoh, nazar ke fulana. Kira-kira dia enggak ya? Sampai ke sana. Iya. Dia lihat antum. Masya Allah. Antum lihat dia. Masya Allah. Tidak jadi. Iya kan? Makanya ada namanya nazar. Aku lihat. Ta'aruf. Ya akhi. Ya ukhti. Di mana Allah? Nah, kalau ta'arufnya sudah seperti itu, madrasah kok. Iya, langsung interogasi akidah. Iya. Naam, bawakan memang itu list. Pertanyaan 1, pertanyaan 2. Iya. 40% terjawab batal. Naam. Batal. 3, 1, 2, 3. 3 minan nazar. Tidak masuk semua kategori. Begitu yang keempat masuk kategori 100 nilainya. Dia tidak mau sama itu. Iya, makanya jangan mau keterlaluan ya. Iya, kalau sudah ada mau sedikit itu mau. Ya. Iya, para jomblo ini saya ingatkan itu. Sebab ada teman saya begitu di Makassar. Memang dari sisi face sedikit perfect. Perfect, tinggi badan, perfect 185, face, 11-12 dengan selebriti. Putih, mulus, tapi bukan rice cooker. Kita sudah tahu, pasti dia maunya yang cantik, yang selevel dengan dia lah. Iya. Kalau tidak salah, 4, 3, dia pergi nonton. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Masa saya akan menikah dengan si dia, saya akan setiap saat melihat dia. Bangun tidur dia kulihat. Kalau tidak mood memang dari sekarang, bagaimana nanti? Itu alasannya. Iya. Sampai yang keempat, kelima itu, langsung terpesona. Ini Tapi Allah takdirkan justru itu perempuan menolak dia. Ya, menolak dia. Nah, kenapa? Iya, katanya tidak jelas kerjanya. Itu juga penting jemaah sekalian. Antum kalau punya pekerjaan tetap bagus. Tapi kalau tidak punya pekerjaan tetap, minimal antum punya semangat untuk kerja. Jangan sampai istrinya antum yang banting tulang. Ya, antum melawat tulang. Ya, jangan. Saya kasihan jujur dengan sejumlah akhwat yang tak perlu saya sebut namanya. Dia kasihan yang setengah mati kerja. Ya. Nah, itu saya saksikan sendiri. Sementara suaminya melalang buana. Ya. Pergi jalan-jalan, tidak tahu kemana. Dari negeri ini ke negeri A, negeri B, negeri C. Nah, itu saya, Masya Allah. Siapakah sebenarnya tulang punggung ini? Ya. Dan dia ini tulang rusuk. Bukan tulang punggung. Ya, makanya saya kadang peringatkan akhwat, ini saya bocorkan. Iya, kalau ada ikhwah yang datang dan kemudian mengatakan,
Ayo kita sama-sama berusaha dari nol. Kasih tahu, kau tulang punggung kamu saya tulang rusuk. Ya. Nah, paham maksudnya? Ya. Antum yang kerja. Antum laki-laki. Iya. Yang jelas semuanya itu perkara ghaibiyah. Paham maksudnya? Perkara ghaibiyah. Sebab kita bicara perkara ghaibiyah ini, cuman larinya ke situ. Iya. Nah, tidak ada yang bisa prediksi ke depan dan seterusnya. Iya, saat ini antum kerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi. Iya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba mungkin instansi perusahaan itu kolaps. Iya. Jangan dengan mengandalkan itu antum bilang, enggak bisa maka ini. Memang saya tulang punggung, tapi saya di fire. Saya di hire, dipecat. Iya, antum mesti putar otak. Antum walaupun dipecat sekalipun, antum tulang punggung. Ya, makanya saya inginkan tadi, tidak punya pekerjaan tetap punya semangat untuk kerja. Ya, nah, dan jangan malu. Jangan malu. Itu sih pekerjaan kasar. Itu sih pekerjaan apa? Sebab memang orang yang terbiasa dengan pekerjaan otak, iya, begitu dapat pekerjaan otot, kan mak dalike. Iya kan? Nah, mak dalike. Setiap hari cuma tekan tombol, pulpen, tanda tangan. Tiba-tiba harus pegang sekopang. Mau kau apa? Iya. Itu tidak bisa kita prediksi di masa yang akan datang seperti itu. Itu ghaibiyah. Dan kaum jahiliyah tidak beriman kepada ghaibiyah. Tidak beriman kepada azab kubur, nikmat kubur, tidak beriman akan pertemuan dengan Allah. Padahal iman kepada ghaib itu pokok. Kalau itu tidak ada, otomatis semua rukun iman tidak akan kita yakini. Ya. Termasuk tidak akan kita yakini namanya pahala. Ya. Nah, saat ini kenapa orang malas-malasan untuk melaksanakan ibadah? Tidak lihat itu pahalanya. Beda dengan yang dia tahu hasilnya. Setiap akhir bulan atau setiap awal bulan langsung bunyi ponsel, mobile banking. Ya, debit sekian M. Wah, semangat dia pasti. Makanya bela-belain 6:30, ya, minta izin, tidak ikut kurban. Ya, nah, mau pergi apa segala macam. Pulang 4:30. Kenapa? Nggak tahu hasilnya. Kalau bukan akhir bulan, awal bulan, bunyi SMS banking, debit sekian. Ya, coba kalau sholat. Ya, sholat dia tahu, sholat maghrib semakin kau ikhlas, bukan cuma 27 derajat kau dapat sekian. Begitu selesai mobile banking, 700 pahala. Wah, pasti kau bela-belain itu. Iya kan? Nah, disinilah sisi lain keimanan kepada yang gaib. Orang yang punya keimanan kepada yang gaib, orang beriman sepenuhnya, iya, itu akan memotivasi dia walaupun dia tidak tahu dan tidak pernah melihat bagaimana itu pahala. Ya. Bagaimana yang namanya balasan. Iya, itu satu sisi. Sisi yang lain, dia tidak akan pernah galau kalau ada yang mencaci, mencemooh, menghina, bahkan melecehkan dia sekalipun. Kenapa? Dia beriman kepada yang gaib, bahwa segala sesuatu akan ada balasannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan perbuatan. Ya, dia tidak akan galau. Ya, nah, toh dia lakukan apapun pada saya, kalau saya tidak maafkan, dari nanti hari kiamat. Ya, saya akan minta kisos dari amalanmu. Iya. Hanya karena kurang dari sisi itu, kita kadang sedikit-sedikit naik pitam. Siapa itu yang bilang-bilangi saya? Dia tidak tahu saya yang pegang setengah kompleks ini. Ya. Nah, padahal baru jadi bilang, ya itu belum dikasih dilecehkan apa? Atau dibully, dihinakan. Masya Allah. Nah, pokoknya harga diri saya terinjak-injak. Ya, begitu ditanya,
Tak berapa harga diri tak? Dia juga bingung menjawab. Ya. Tapi kalau orang yang betul-betul beriman kepada yang gaib, termasuk hari kemudian, iya, dia langsung kembalikan kepada itu. Si fulan menghina saya. Dia cerbel. Kalau cerdep, cerita depan. Cerbel, cerita belakang. Ya, dia cerita belakang saya 5 kali. Biar iya, tidak ada masalah. Makanya Al-Hasan Al-Basri, pernah dengar namanya? Tabi'in. Ketika beliau disampaikan bahwa anna fulanan yuhadditsuka, ada seseorang itu cerbel kok, cerita belakang, ceritakan semua aib dan kejelekanmu. Masya Allah. Apa yang terjadi? Langsung masuk rumah. Kira-kira apa yang terjadi kalau masuk rumah dia? Ambil parang, samurai, pistol, ya, atau meriamnya The Gunners? Tidak, dia keluar, bawa satu nampan isinya kurma. Ya, bayangkan, bawakan itu ke sana, bilang, di mana rumahnya? Iya, jangan khawatir kalau Hasan Al-Basri, mana rumahnya sana? Bawakan ke sana. Sampai ke sana, iya, dia langsung mengatakan, balaghani, telah sampai berita kepada saya, annaka yuhadditsuni, engkau sudah mencerbel saya. Ya, maka ini sebagai tanda terima kasih saya. Kemudian saya minta maaf. Dia minta maaf lagi. Padahal dia cerbel dia. Saya minta maaf. Kenapa? Iya, sebab hanya ini balasan yang saya bisa berikan dari pahala yang kau kirimkan ke saya akibat cerbelmu. Jadi artinya kalau mau dibandingkan pahala dengan kurma satu nampan, tidak ada apa-apanya nih kurma. Ya, makanya dia minta maaf. Iya, saya minta maaf ini. Hanya ini yang bisa saya berikan sebagai balasan akibat kau ceritakan saya yang tidak baik seterusnya. Ya, sudah terima kasih, minta maaf lagi. Ya, bisa kita dapat proses seperti itu? Susah. Kenapa? Mereka manusia terbaik. Pokok-pokok keimanan, termasuk keimanan kepada yang gaib, itu betul-betul mendalam dalam diri mereka. Ya, mereka tidak hanya melihat yang 1 meter, 2 meter di depan, ya, masa depan di dunia, tapi dia ingat masa depan yang kepanjang di akhirat. Ya, bukankah orang yang melakukan seperti itu, hakikatnya dia sudah mentransfer pahalanya ke kita? Iya tuh? Iya kan seperti itu. Iya. Jadi nanti antum punya di catatan amalnya pahala tahajud. Padahal subuh saja sering masbuk. Iya. Tapi ada pahala tahajudnya. Kenapa? Si fulan, dia sudah benci si A, ya. Kirimkan lagi pahala. Betul-betul itu. Ya, coba silakan antum think about it. Pikir baik-baik. Ya. Antum sudah benci si fulan, kebencian meledak-ledak. Si fulan begini, pikul lagi cerita belakang nih. Pikul lagi kirimkan dia pahala. Kau transfer lagi dia pahala. Antum sehat. Tapi itu yang terjadi kan? Ya, saya mau utamanya bapak, ibu-ibu balik. Ya, mau lampiaskan. Iya, pokoknya saya dihina, di apa, saya mau lampiaskan semuanya ini. Saya ungkap di media. Iya, tulis di status WA-nya, WhatsApp, di Instagram, di berandanya, ungkap semuanya. Hatiku puas, plong. Kan begitu. Datang komentar netizen, iyo toda. Ya, pokoknya sambaki. Ya. Makanya di situ pentingnya kita berkawan sama orang yang soleh. Kalau orang yang soleh akan ingatkan, ingat Ki, pahala tak yang mungkin tidak seberapa, masa dikirim lagi ke sana? Sudah kau benci dia habis-habisan, kau kirim lagi pahala dia ke sana. Betul-betul berpikir kono. Ya. Berpikir ke baik-baik. Orang yang beriman kepada yang gaib, itu yang dia pikirkan. Dia tidak akan galau.
Ya, tidak akan pusing. Si fulan sudah menyebarkan aibnya. Dia sebutkan kau begini, begini, begini. Ya tenang aja. Kalau itu sudah berbuat seperti itu, sudah gibah. Itu sudah pasti gibah. Kalau itu fakta. Karena gibah itu fakta. Tapi kita tidak suka kalau itu diungkap. Ya, itu fakta, kenyataan, realita. Tapi kita tidak suka kalau itu diungkap, itu gibah. Dan kalau itu bukan fakta, bukan realita, bukan kenyataan, maka itu adalah buhtan, kedustaan yang besar. Dosanya lebih berlipat-lipat. Sudah dapat dosa berlipat-lipat, ini dosa mau dibayar pada hari kemudian. Dosa ini mau dibayar pada hari kemudian. Kira-kira kerugian bagaimana yang didapatkan itu orang yang melakukan seperti itu? Nah, kalau kita mengimani hal yang gaib seperti itu, lisan dan anggota tubuh kita akan ada sedikit remnya. Mau cerbel orang, enggak cocok ini saya cerita jelek dia. Masa saya sudah benci dia, mau transfer lagi pahala. Iya kan? Itu akan mengerem kita. Iya. Di sisi lain kita jadi objek gibah, objek dosa dari orang lain. Hati akan tenang. Silahkan. Ya, mau transfer pahala ke saya kah? Ya, kan begitu. Ini keimanan kepada yang gaib maksudnya. Ya, kalau cuma lihat dohiriyahnya saja, hati sakitnya tuh di sini. Ya, nah bilang lagi kok, jomblo, lapuk misalnya. Ya, jomblo lapuk, nggak tahu apa segala macam. Pokoknya dibully kiri kanan. Sakitnya di mana? Di mana sakitnya? Di telinga dulu. Ya, merah itu telinga. Ya. Nah, kemudian masuk di hati. Tapi tenang saja. Selama antum bersabar, dapat pahala tanpa batas. Kemudian antum tidak ikhlas dan dia tidak minta maaf, makdar nanti pada hari kemudian. Ya. Hari kemudian itu kita lihat enggak? Kan tidak, berarti itu gaib namanya. Kaum jahiliyah tidak beriman kepada yang gaib. Iya. Muslim itu beriman kepada yang gaib, jemaah sekalian. Dan siapapun yang tidak beriman kepada yang gaib tidak akan mengimani 6 rukun iman ini. Dan salah satu, jangankan 6, 1 rukun iman tidak diimani, kafir, bukan muslim. Ya. Kafir bukan muslim. Satu saja, sambil contoh, tidak beriman kepada Rasul. Atau orang beriman kepada Rasul, tapi tidak mau diterima ada satu Rasul. Seperti orang-orang Nasrani. Beriman kepada Rasul atau Nabi. Di sana ada Rasul Isa bin Maryam, ada yang lain-lain, tapi satu tidak diterima, Muhammad. Ya, maka dia kafir. Kenapa? Iya, satu kau ingkari dan tidak beriman kepada satu rasul, sama saja kau mendustakan dan tidak beriman kepada semua rasul tanpa kecuali. Makanya Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh. Iya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Padahal coba lihat, siapa yang mereka dustakan ketika itu? Hanya Nabi Nuh. Kan hanya Nabi Nuh ketika itu Rasul. Tapi mereka disebut oleh Allah, kadzabat qaumu Nuhin mursalun. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Maksudnya apa? Mendustakan satu rasul, tidak beriman kepadanya, sama dengan tidak beriman dan mendustakan pada semua rasul yang lainnya. Nah, maka sekali lagi, jangan mengikuti perilaku jahiliyah seperti ini. Yang tidak beriman kepada yang gaib. Ya. Beriman kepada yang gaib itu adalah esensi, pokok. Sebab semua perkara keimanan itu beriman kepada yang gaib. Nah, dan beriman kepada yang gaib di antara ciri-ciri hamba yang bertakwa. Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil
muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya, dan mengeluarkan sebahagian daripada rezekinya. Nah. Jadi ini poin-poin yang merupakan kebiasaan dan karakter kaum jahiliyah. Kufur dengan pokok-pokok keimanan. Dan penyebab kekufurannya itu adalah tidak beriman kepada yang gaib. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini yang bisa kita ingatkan dan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita, mengokohkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dan karakter kaum jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.